pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Jennifer Octaviani Tarigan dari kelas 10 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi siklus hidrologi, pengertian dari hidrologi, dan jenis-jenis dari siklus hidrologi. Sebelum memasuki materinya, terlebih dahulu, mari kita ketahui apa itu pengertian dari hidrologi. Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Siklus hidrologi. Apa sih siklus hidrologi itu? Kalau secara definisi, hidrologi itu artinya ilmu yang mempelajari air yang ada di atas maupun yang di dalam bumi. Nah, kalau siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Simpel ya, air yang ada di bumi menguap jadi awan, terus turun lagi dia jadi hujan. Nah, ini yang menyebabkan volume air yang ada di bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus loh, mengikuti tahapan dalam siklusnya. Siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 jenis nih guys. Sekarang aku jelasin ya 3 jenis siklus hidrologi yang ada di bumi. Yang pertama, siklus air pendek. Siklus ini merupakan yang paling pendek. Jadi, dalam siklus ini air di laut mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi di sini adalah proses penguapan air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air lain yang ada di bumi. Kunci utama dari evaporasi ini adalah panas matahari ya guys. Kemudian, uap air tadi mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Kondensasi adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air, hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Setelah menjadi awan, akhirnya terjadi deh presipitasi. Ngomongin evaporasi, dalam siklus hidrologi itu ada juga yang namanya transpirasi dan intersepsi loh guys. Jadi, kalau transpirasi itu adalah proses penguapan air dari tanaman melalui mulut daun dan batang. Sedangkan intersepsi itu adalah air hujan yang terjebak di atas tanaman yang kemudian menguap lagi sebelum mencapai tanah. Contohnya, di hutan hujan yang daun pohonnya relatif besar, biasanya air hujan akan tertahan di pohon, nggak langsung jatuh ke tanah. Nah, air hujan yang menempel di pohon tersebut akhirnya mengalami evaporasi. Jadi sebenarnya evaporasi nggak cuma bisa terjadi di laut guys, bisa juga karena campur dengan tanaman loh, baik dengan transpirasi atau intersepsi. Yang kedua, siklus air sedang. Nah, kalau di siklus air sedang, hujannya nggak terjadi di laut ya, tapi terjadi di darat. Awalnya sama, air mengalami evaporasi, terkondensasi menjadi awan, dan akhirnya turun hujan. Bedanya sama siklus air pendek, kali ini hujannya turun di darat nih guys. Jadi, ketika sudah mengalami kondensasi, awan bisa juga mengalami adveksi. Adveksi adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Karena adanya adveksi, awan bisa menurunkan hujan di darat, sehingga timbul lagi yang namanya runoff. Runoff adalah bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang bergerak ini nantinya akan kembali ke laut lagi ya guys, sehingga kita bisa mengulang siklusnya. BTW, air yang jatuh di darat gak selalu menjadi runoff loh, tapi bisa juga malah mengalami infiltrasi. Infiltrasi adalah meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Kalau airnya meresap ke dalam tanah, ujung-ujungnya air akan tetap mengalir ke laut kok. Tapi prosesnya bakal lebih lama nih. Dan kita memasuki yang terakhir. Yang ketiga, siklus air panjang. Yang terakhir sesuai namanya guys. Jadi, siklus ini merupakan siklus air yang paling panjang prosesnya. Awalnya sama, air mengalami evaporasi dan kondensasi. Tapi, kali ini hujannya bukan hujan biasa loh guys, melainkan hujan es. Ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin, atau kondisi suhu udara di atmosfer itu sangat rendah. Nanti setelah musim semi, baru deh salju atau esnya mencair mengalir di permukaan bumi dan akhirnya sampai ke laut buat mengulang kembali siklusnya. Karena prosesnya yang panjang, siklus ini dinamakan siklus panjang. Ngomongin es, di dalam siklus panjang ini, kamu juga bisa menjumpai
proses sublimasi loh. Sublimasi adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Dalam hal ini, es yang menguap kembali menjadi uap air. Uap air yang ada di atmosfer bukan cuma dari air aja ya guys, bisa juga nih dari air yang versi padatnya, yaitu es. Sekian penjelasan saya mengenai materi siklus hidrologi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat ya. Selamat pagi, bye-bye.